Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zafira, NPM 211506038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari praktikum keamanan sistem informasi yang keempat mengenai kriptografi, di mana pada kriptografi ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengamankan, untuk menjaga sebuah pesan agar terenkripsi dengan adanya kode dekripsi yang digunakan sebagai kunci unik untuk membuka sebuah pesan. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai kriptografi klasik, yaitu Chaser Cipher, yang dimana nanti adanya proses enkripsi dan juga dekripsi untuk sebuah pesan. Baik, di sini adalah Kali Linux. Saya akan ke terminal. Terminal ini saya akan masuk ke sudoku sebagai root. Oke, kita kembali ke CD utama. Kemudian ke CD var www. Baik, di CD var www ini CD var www kita ls-l. Nah, di sini saya sudah membuat file pada direktori var www ini, yaitu akhir.php, kemudian awal.php, dchaser.php, nchaser.php, dan juga enkripsi.txt dan juga html di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu kode untuk nano awal.php. Nah, pada awal.php ini sendiri merupakan form untuk kita memasukkan enkripsi pesan yang akan dienkripsi seperti itu. Jadi di sini terdapat teks HTML yaitu head dan body, di mana headnya itu title from untuk enkripsi. Kemudian juga untuk head ini body-nya berupa from action, di mana from action ini akan mengarahkan inputan tadi untuk diproses di nchaser.php dengan metode get ini. Kemudian kita diminta untuk memasukkan plain text. Plain text ini kita akan memasukkan inputan dengan type text, di mana name-nya itu akan disimpan dalam variabel kata. Kemudian terdapat tag BR untuk menjeda baris. Kemudian juga di sini kita akan memasukkan key, di mana inputan yang diminta itu type text, di mana dia akan disimpan dalam name-nya yaitu berupa parameternya key dengan maksimal length atau panjangnya yaitu 2. Jadi key ini sendiri nanti akan meminta inputan, kita akan masukkan inputan itu dengan maksimal panjangnya 2, ya berupa angka seperti itu. Kemudian ada tag BR untuk menjeda baris. Kemudian yang terakhir itu ada input type, submit untuk mengirim, dan juga reset untuk mengulangi from seperti itu. Oke, selanjutnya ke nano nchaser.php. Nah, pada nano nchaser.php ini sendiri, ini merupakan kode untuk memproses pesan tadi agar menjadi pesan yang terenkripsi. Pada nchaser.php ini dijalankan fungsi get, di mana get ini untuk mengambil inputan. Jadi parameter ini akan mengambil inputan dari inputan parameter kata yang sudah kita input. Kemudian di sini ada parameter key yang dimana dia akan menjalankan fungsi get yang mengambil nilai dari variabel key yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di sini akan mengulangi perulangan for loop, di mana di sini dia akan mengulangi setiap kalimat kata yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian di sini dia akan menjalankan ORD, dan juga dia akan merubah nilai ASCII ke desimal, di mana nilai ASCII ini sendiri merupakan American Standard Code for Information Interchange, yang dimana dia merupakan nilai-nilai bulat yang berkisar dari 0 sampai dengan 127, yang dimana dia merupakan interpretasi dari inputan berupa huruf, angka, ataupun tanda baca yang akan dienkripsi seperti itu. Kemudian pada baris ini merupakan proses enkripsi dari Chaser Cipher yang paling utama, di mana di sini proses enkripsinya untuk rumus yang ada, yaitu di mana parameter kode ini akan dikali dengan i, kemudian juga akan ditambahkan dengan parameter dari key, dan juga hasil dari itu akan dibagi habis dengan 256, di mana
Hasilnya akan berupa desimal, dan dari desimal itu akan dirubah lagi ke nilai ASCII tersebut, seperti itu pada kode ini. Nah, kemudian selanjutnya ini akan menampilkan kalimat asli. Di sini akan menampilkan kalimat asli, dia akan menyalakan for loop yang akan mengulangi setiap kalimat dari inputan enkripsi yang kita masukkan. Kemudian dia akan menampilkan kalimat tersebut dari parameter variabel parameter kalimat ini. Kemudian juga di sini dia juga akan menampilkan hasil enkripsi, di mana hasil enkripsi akan didapat dari parameter HSL ini. Dia akan menyimpan HSL ini untuk hasil enkripsi, di mana hasil HSL ini sendiri nanti dia akan menyimpannya ke fopen, di mana fopen ini akan menyimpan data file pesan hasil enkripsi itu ke dalam file enkripsi.txt, yang dimana manajemen filenya di set sebagai W, yaitu write, dimana dia akan menuliskan setiap pesan yang telah dienkripsi itu ke dalam enkripsi.txt, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini nano arcade.php. Nah, untuk nano arcade.php ini sendiri, ini merupakan form untuk kita ke laman dekripsi, yaitu untuk membuka pesan yang telah terenkripsi tadi dengan memasukkan key atau kode yang sudah ditetapkan sebagai kode enkripsi. Kemudian di sini untuk head-nya ada tag HTML head-nya, yaitu berupa title from untuk dekripsi. Kemudian body-nya berisi from untuk action, di mana dia akan mengarahkan ke proses deck.char.php dengan metodenya, yaitu menjalankan metode get. Kemudian kita akan diminta memasukkan inputan key dengan type-nya berupa teks dengan name-nya, akan disimpan di variabel key dan mark length-nya sama dengan 2, sama seperti tadi. Kemudian ada tag br untuk menjadi baris. Kemudian selanjutnya ada input type submit untuk mengirim, dan juga type reset ini untuk value-nya untuk mengulangi from. Oke, selanjutnya di sini kita ke nano deck.csr.php. Nah, pada nano deck.csr.php ini merupakan kode untuk memproses key yang sudah kita inputkan tadi, sehingga dia akan menampilkan pesan yang sudah terenkripsi menjadi pesan asli, sehingga kita dapat membacanya, seperti itu. Kemudian terlihat bahwa pada deck.csr ini dia akan menampilkan menjalankan fungsi get kembali, di mana dengan parameter variabel key ini dia akan mengambil get dari variabel key yang sudah kita inputkan, seperti itu. Kemudian dia akan membuka file, dia akan menyimpan key tersebut dalam enkripsi.txt ini. Kemudian dia akan membuka file enkripsi.txt ini dengan hasil enkripsinya. Kemudian dia akan membaca apa yang ada di dalam enkripsi.txt ini, sehingga dia akan mengalami perulangan for loop untuk menampilkan, di mana dia menampilkan hasil dari enkripsi tadi. Dia akan merubah nilai ASCII ini ke desimal. Kemudian juga dia akan mengubah nilai ASCII ini ke desimal. Kemudian juga di sini dia akan memproses dekripsi pada CSR keeper, di mana ini merupakan proses yang utama, yaitu dia parameter kode ini akan dikali dengan i, kemudian dikurangi dengan parameter dari key ini. Kemudian dia juga akan membagi habis dengan 256. Bedanya tadi kalau pada enkripsi dia ditambah, sementara pada dekripsi dia dikurangi. Nah, kemudian selanjutnya di sini dari nilai desimal dia akan merubah kembali ke nilai ASCII, seperti itu. Nah, baik, di sini selanjutnya sama seperti enkripsi tadi, dia akan menampilkan kalimat ciphertext, kalimat ciphertext-nya. Kemudian juga kalimat ciphertext merupakan kalimat yang sudah
terenkripsi tadi, jadi dia tidak dapat dibaca. Kemudian selanjutnya detect BR untuk menjeda baris, dan juga dia akan menampilkan hasil dari dekripsi tadi, sehingga dia akan menampilkan pesan asli berupa teks asli yang sudah dirubah tadi dari proses dekripsi seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini kita juga akan menjelaskan mengenai Apache. Untuk mengakses Apache, di sini kita akan ke etc, kemudian ke Apache 2. Salah. etc Apache 2. Oke, dari etc Apache 2 ini kita akan ke ls-nya terlebih dahulu untuk melihat. Oke, di sini jadi kita akan ke cd sites available ls. Oke, dari site available ini kita akan mengubah konfigurasi yang ada pada 00 default.konfigurasi ini agar kita dapat mengakses webnya sehingga dia tidak muncul berupa HTML saja seperti itu. Jadi di sini kita ke cd 00 default titik conf. Oh, salah. Oke, ke nano ya, nano 00 default conf. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa pada server admin di bagian dokumen root ini biasanya ada /var/www, kemudian ada /html. Nah, /html itulah yang kita hilangkan agar dia dapat membuka webnya pada IP yang kita jalankan nanti, sehingga tidak menjalankan HTML saja seperti itu. Oke, keluarkan. Baik, di sini kita kembali lagi. Jadi kita coba merefresh Apache-nya dengan etc init d Apache 2 restart. Oke, jadi ini kita sudah merestart Apache-nya. Jadi kita langsung saja ke web browser untuk mencoba menjalankan bagaimana simulasi dari proses enkripsi dan juga dekripsi pada web yang sudah kita buat di awal.php, akhir.php, kemudian enchaser dan juga dechaser-nya. Di sini kita harus mengetahui dulu dari IP address PC kita. Jadi di sini PC saya IP address-nya dengan if config yaitu 192.168.1.123. Nah, di sini saya coba buka browser pada kali Linux-nya saja. Kemudian di sini ketikkan saja http://192 IP tadi 168.1.123 awal.php. http 1968.php. Nah, maka dia akan tampil seperti ini untuk laman from untuk enkripsinya. Jadi kita diminta untuk masukkan plain text. Lalu di sini saya coba memasukkan plain text-nya Zafira. Untuk key-nya di sini saya coba masukkan yaitu 4. Kirim. Nah, maka kalimat aslinya Zafira di sini untuk hasil enkripsinya seperti ini, ada tanda baca tak hingga, kemudian LEGMVEL seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke form dekripsi untuk membuka pesan yang terenkripsi tadi. http://192.168.1.123/akhir.php. Oke, kita enter. Nah, ini adalah tampilan untuk form dari dekripsi, di mana form ini akan membuka pesan yang terenkripsi pada form enkripsi tadi dengan memasukkan key yang sudah kita buat. Jadi key-nya tadi adalah 4 seperti itu ya. Jadi kita kirim.
Nah, maka muncul hasilnya kalimat ciphertext-nya tadi, yaitu kalimat yang sudah kita enkripsi, yaitu ini. Kemudian hasil dekripsinya yaitu Zafira. Tuh, nah jadi dia akan seperti ini simulasi di browsernya. Oke, jadi di sini kita coba kembali ya, clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba masuk ke ls-l. Oke, di sini ada file enkripsi.txt yang dimana itu tadi akan menyimpan input pesan yang kita masukkan. Jadi kita akan coba melihat nano enkripsi.txt. Nah, maka dia akan muncul. Ini adalah pesan enkripsi yang sudah kita coba tadi, yaitu ini akan muncul pesan yang sudah terenkripsi tadi, yaitu tak hingga LEJMFLE, yang dimana itu tadi ketika kita cobakan di form dekripsi dengan key-nya tadi adalah 4, yaitu Zafira hasilnya seperti itu. Oke. Baik, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum 4 mengenai kriptografi klasik, yang dimana di sini dicobakan untuk membuat sebuah enkripsi-dekripsi untuk CSR Chipper, yang dimana CSR Chipper ini menggunakan kriptografi klasik yang menghitung jumlah pergeseran huruf yang berasal dari key atau kunci yang telah ditetapkan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.